Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas dua hal ya, tiga hal sih. Eh, yang pertama soal margarin, efek overdosis margarin. Yang kedua soal hubungannya halus dengan umur mesin yang enggak linier. Yang ketiga adalah engine flash lagi. Yang pertama dulu, lupa. Yang pertama soal uh, soal margarin di bensin. Jadi selama ini penulis sering ngomong kalau bensinnya campur margarin karena olinya lagi pakai jelek. Karena kalau pakai Pertamax nggak bisa terasa bersih mesinnya, tapi makin lama makin kotor. Penulis sudah mulai nyebut ini mulai dari zaman transisi dari premium ke Pertamax. Jadi kalau pakai premium itu mau sio bertahun-tahun enak aja. Tapi kalau pakai Pertamax makin lama itu tarikan jadi makin nggak enak. Biasanya seminggu 2 minggu gitu performa jadi mulai turun. Ini tentu nggak berlaku untuk mereka yang sukanya ganti-ganti bensin ya. Kalau ganti-ganti bensin itu biasanya makin parah, apalagi kalau gantinya dengan Pertalite. Penulis biasa pakai Pertalite jadi contoh, tapi ya semenjak continue pakai Pertamax jadi kerasa gitu juga. Ini mungkin ceritanya cuma sempat untuk margarin toh ini kan. Jadi hal ini kerasa kalau misalnya kita pakai bensin selain punya Pertamina, karena premium sudah nggak ada ya wis nggak bisa dipakai perbandingan lagi. Nah, sudah nggak ada yang jual premium, sudah dimusnahkan oleh pemerintah. Hal ini bisa kita rasakan kalau pakai bensin BP 92 atau pakai Shell Super. Entah kalau yang oktan lebih tinggi gimana ya. Yang jelas BP 95 penulis nggak ngerasakan pembersihnya. Terus V-Power juga penulis nggak terlalu ngerasakan pembersihnya ya. Mungkin bersih tapi kok ya kalau dibanding pertama sih lebih bersih. Tapi dibanding Shell Super kayaknya minim ya. Kalau yang pembersihnya paling kuat menurut penulis adalah BP 92. Gimana sih menentukan efek kotor atau enggaknya itu ya? Cukup sulit. Butuh sensitivitas terhadap akselerasi atau performa motor. Kalau penulis selain dari feeling juga pakai akselerasi 0-100. Jadi sering ya habis pakai margarin gitu performa jadi membaik. Maaf tapi penulis sudah lupa video mana aja yang menunjukkan hal itu, tapi jelas bahwa performa motor bisa membaik ketika pakai margarin. Kalau misalnya kita pakai habis misalnya pakai Pertamax terus menerus itu ya, terus habis itu pindah ke Shell Super,
Maka yang pertama kita rasakan adalah tenaga turun. Iya, tenaga turun. Tapi makin lama kok makin enak gitu tarikannya. Sampai hari kedua, hari ketiga. Nah, di hari ketiga itu feelingnya jadi sama ketika kita pakai Pertamax. Nah, apabila setelah ini kita langsung pakai Pertamax ya, jadi sel supernya dihabiskan sama sekali, terus kita pakai Pertamax, kerasa enaknya. Oh, langsung rasanya tenaga itu wah mantep banget gitu loh. Jadi perubahan tenaganya kerasa. Itu yang menurut penulis pembersihan. Nah, mengapa penulis sebut BP92 lebih cepat? Karena ya kalau kita pakai BP92 emang pertama langsung tenaga ngedrop ya. Perpindahan bensin itu kira-kira butuh berapa ya? Kurang dari 1 kilo lah efek bensin kalau misalnya habis kita ganti bensin, kurang dari 1 kilo. Nah, perubahan pembersihannya bensin BP92 bisa dirasakan di kilometer kedua, jadi cepet lah, 2 atau 5 kilometer gitu ya. Nggak kayak kalau pakai nggak kayak kalau pakai Shell Super ya, butuh waktu 2-3 hari. Kalau bensin BP langsung lebih kilat. Nah, selama ini kalau nggak pakai bensin Shell Super dan BP, penulis pakai margarin. Kalau margarin efeknya seberapa? Kalau dosisnya yang seperti penulis sebut ya, kira-kira 3 ml per 6 liter itu kira-kira 25 km lah, kira-kira kayak gitu. Nggak ada pengaruhnya jalan pelan atau jalan kencang, nanti kerasa. Nah, margarin ini termasuk termasuk unik sendiri ya. Alasan penulis pakai margarin ini kan karena dulu pernah eksperimen dengan aditif eco racing. Dulu juga pernah tahu bahwa margarin itu pembersih ya, punya sifat membersihkan. Jadi ada referensi penelitian di mobil diesel nyampurkan bensin solarnya dengan stearik acid. Diketahui dengan menambahkan stearik acid ini membuat bersih injektornya, valve-nya, ruang bakarnya gitu. Ruang bakar enggak, yang jadi fokus itu kalau nggak salah injektor terutama ya, sama ada valve-nya kalau nggak salah tulis lupa. Nah, dari informasi itu penulis waktu eksperimen dengan eco racing ya, eco racingnya penulis nggak pakai di motor, dibakar. Jadi ya silahkan lihat video penulis eco racing ya, yang kelihatan ada sendoknya itu, soalnya eco racingnya penulis taruh sendok dengan kapur barus juga. Nah, itu penulis lelehkan. Jadi eco racing penulis taruh sendok, ada eco racing motor, mobil sama diesel, ada donor ya, ada yang mensponsori percobaan tersebut, bekas agen eco racing.
masih agen Eco Racing saat itu ngasih gratis beberapa buah Eco Racing untuk coba dibakar, direkam, diposting. Ya penulis rekamlah, tunjukkan gitu ya. Hasilnya adalah ada sama B1 Racing juga yaitu. Nah yang B1 Racing itu setelah dibakar, dilelehkan, leleh ya, terus dibiarkan dingin. Nah itu yang B1 Racing ternyata bener ya, bisa berpindah, bisa apa jenenge, nggak nempel ke sendok. Terus Eco Racingnya mau yang untuk motor, mau yang apa untuk mobil, mau yang untuk diesel, semuanya nempel ke sendok. Ada kapur barusnya juga nempel ke sendok. Percobaan itu udah selesai. Terus kalau Eco Racing itu dicampuri B1 Racing, efeknya adalah jadi bisa lepas ke sendok. Dan penulis pun lain hari kalau nggak salah ya, penulis posting juga videonya. Hasil kerak di sendok itu penulis kasih dengan margarin. Ya cukup banyak sih ya, mungkin seukuran Eco Racingnya ya. Dilelehkan jadi cair, nyampur. Nah, setelah kering itu dilihat, setelah dingin dilihat, ternyata jadi nggak nempel juga. Jadi sejak itu penulis yakin bahwa margarin pun bisa ya membersihkan, bisa membuat Eco Racing nggak nempel. Tapi saat itu kalau penulis saat itu udah pernah nyoba pakai margarin, cuma saat itu yang penulis rasakan cuma licin tok, nggak merasa nambah tenaga atau enggak, cuma licin tok. Jadinya ya wis disimpan lah, wis pokoknya sharing ini loh, kalau pakai margarin di bensin bisa jadi terasa licin gitu loh. Karena ya saat itu penulis pakai oli apa ya, mungkin pakai oli meseran kali ya, lupa penulis. Terus kemudian penulis saat itu nggak lagi coba-coba oli, nggak eksplorasi oli. Saat itu cuma apa jenenge, pakai oli saya naik lah, cari yang terbaik. Terbaiknya itu saat itu masih pilihannya ya Pertamina, dan ada Repsol juga ya, Shell dikit-dikit gitu. Tapi kebanyakan ya nyari gimana caranya oli awet. Akhirnya nemu resepnya bahwa pakai 50-50 itu mantep banget ya, 50% oli, 50% minyak goreng, mantep. Nah, terus habis itu jadi punya niat untuk nyoba-nyoba oli. Nah, di saat nyoba-nyoba oli ini jadi ngerasakan, wah kalau pakai oli ini kok performanya turun drastis ya. Performa kok turun drastis. Ya wis, penulis jadi kepikiran sama margarin lagi, barangkali ada efeknya. Terus penulis pakailah margarin, wah ternyata mantep banget ya, terasa ya, terasa bahwa akselerasi meningkat. Apalagi saat itu penulis sudah termasuk hampir tiap hari ya melakukan uji 0-100. Kelihatan hasilnya, kelihatan hasil 0-100 nya meningkat 1 detik lah, lumayan kan, dari 18,5 jadi 17,5 atau kurang, kan lumayan, konsisten ini. Jadi sebelumnya 18,5, terus setelahnya selama 2-3 hari itu kalau lihat di tempat yang sama, waktu yang hampir sama, jadi 17, berapa gitu, konsisten.
ya wis penulis pakai margarin. Hasil margarin ini beda jauh dengan ketika pakai aditif minyak atsiri. Aditif minyak atsiri yang penulis coba di NMAX ini, kalau yang kapur barus nggak penulis coba akan di NMAX, tapi coba akan di Suzuki Spin sebelumnya. Penulis mau pakai premium, pakai pertalite, pakai pertamax, dicampuri kapur barus gak kroso efeknya. Jadi kapur barus itu rasanya cuma nambah oktan tok, gak nambah kandungan energi. Aduh, tadi itu nggak nyentak ya, soalnya suspensinya sudah dimodif. Cuma ya jalannya apa keduren sampai loncat. Jadi pakai minyak atsiri, yang kapur barus pakai bensin apapun nggak ada efeknya. Nah terus yang minyak atsiri, sayangnya minyak atsiri ini penulis nyobanya cuma ketika pakai pertamax saja. Penulis malas pakai pertalite, premium sudah nggak ada, sayangnya itu. Karena kalau misalnya premium masih ada, penulis bakal bisa nilai apa bener itu minyak atsiri itu nambah oktan ya, nambah apa bisa ngecek apakah minyak atsiri itu nambah atau ngurangi energi. Karena ya motor penulis NMAX ini cocok pakai premium sekalipun, cuma ada gejala apa mesin agak gampang mati ketika RPM rendah, ya ciri oktan mepet ya, mepet. Top speed masih sama. Nah, ya wes penulis pakai minyak atsiri. Penulis pernah coba minyak atsiri, minyak kayu putih. Gak enak. Jadi pakai minyak kayu putih itu akselerasi meningkat, tapi cuma di berapa ya, 5 km pertama, habis itu gak enak tarikannya. Dan ternyata ada yang ngomong itu bikin Rotax pompa bensinnya itu rusak, pompa bensin di motor injektornya. Jadi yang ada di dalam tangki itu yang jadi rusak katanya. Wah ya wis nggak berani. Penulis juga sudah pernah coba PRF turbo, power racing fuel additive turbo, yang versi turbo ya, versi tertinggi. Satu botol 4 ml 100.000, 4 ml 100.000, mahal banget. Nah itu wah kecewa bener. Terasa bahwa efeknya itu kalau pakai pertamax di motor penulis belas gak enak. Jadi efeknya malah justru akselerasi menurun. Jadi kan penulis ini waktu itu konsisten akselerasi 0-100 tiap pulang kerja di tempat yang sama, di lampu merah yang kebetulan situasinya mendukung, jarang-jarang ada halangan. Pakai gitu langsung turun waktu akselerasinya, turun antara 1 sampai 2 detik. Jadi kalau misalnya 17,5 asalnya bisa jadi 18,5 atau 19,5. Konsistensi waktu 0-100 penulis kira-kira setengah detik ya. Jadi beda 1 detik itu berarti sudah signifikan, sudah besar. Jadi penulis coba sampai 3 kali percobaan, waktunya konsisten, selisihnya kira-kira 0,5 detikan gitu.
kadang 0,2 atau malah kadang sama terus. Jadi itu performa malah turun. Dan yang penulis feeling, yang penulis rasakan adalah minyak atsiri itu justru membuntu saluran apa membuntu lapisan-lapisan di antara silinder dengan meninggalkan cairan tidak terbakar. Nah, ini penulis konfirmasi lagi ketika nyoba Klinos. Kalau yang PRF Turbo itu kayaknya minyak tembakau kayaknya. Kalau Klinos itu kayaknya minyak cengkeh. Ada bedanya ya, sama-sama dari rokok tapi ya feeling penulis kayak gitu. Minyak cengkeh. Kalau yang apa? Klinos ya. Mungkin ada PRF Turbo yang bau minyak cengkeh tapi yang jelas yang turbo itu enggak. Yang Klinos jelas bau minyak cengkeh. Penulis coba Klinos, levelnya agak lebih sama-sama nggak enak, tapi masih lebih parah ketika pakai PRF Turbo. Jadi terasa juga pengurangan. Penulis sampai coba beberapa kali untuk meyakinkan dan selalu sama. Kalau pakai Klinos akselerasi menurun. Tapi kalau habis pelan-pelan gitu ya, digaspol tarikannya enak. Jadi seperti Klinosnya itu membentuk lapisan gitu. Membentuk lapisan jadi peningkat kompresi kalau jalan pelan. Nah, efek Klinos yang mungkin terkenal itu adalah membersihkan piston. Menarik ya, membersihkan piston. Jadi piston itu ada sisa warna kuning-kuning. Kuning-kuning atau ya cairan yang tidak terbakar. Nah, mengapa penulis nyebut soal efek ini? Karena ya ternyata ya margarin pun bisa punya efek seperti itu. Cuma bedanya margarin itu nggak membentuk lapisan yang meningkatkan kompresi. Jadi nggak membentuk kerak yang bikin kompresi meningkat. Tapi margarin justru membersihkan gitu ya. Nah, ini sharingannya ini hasil bisa membersihkan piston ini di-sharing oleh Bro Zain. Bro Zain ini ngomong bahwa biasanya bongkar mesin hitam, ada kerak-kerak. Nah, ini setelah pakai mesran dan minyak goreng jadi bersih. Jadi kuning-kuningnya pun seperti mulai menghilang gitu loh. Terus ketika lihat piston kaget juga. Ya tentu ruang bakar nggak ada margarinnya ya. Mungkin yang ya adalah efek sedikit dari mesrannya, dari minyak gorengnya. Sorry tadi ngomong keliru. Jadi dia pakai mesran dan minyak goreng untuk oli mesin dan margarin yang dicampurkan ke bensin. Margarinnya saat itu overdosis dia. Pakai 1,5 sendok makan untuk 2,5 liter. Overdosis banget. Tapi dengan kombinasi itu, yang ruang olinya, yang klep, valve, itu disebut sama bersih dengan sharingan yang punya Honda Beat Pop ya. Jadi yang punya Honda Beat Pop ini sharing hasil pemakaian olinya lupa, tapi campur minyak goreng juga, diperlihatkan mesin bersih ya, bersih banget. Terus padahal itu masih belum dicuci kalau katanya. Terus yang si Mas Zainnya ini sharingnya
eh, terutama di ruang bakarnya. Sayangnya nggak ada foto, tapi dari hasil mencoba itu, dari kombinasi mesran, minyak goreng, terus margarin, ternyata kerak karbonnya itu mudah, jadi mudah dihapus. Ini menarik ya, karena harusnya kan kalau ada pembakaran ada karbonnya. Nah ini malah karbonnya jadi lumer, jadi gampang dihilangkan. Nggak se ekstrim punyanya Klinos. Nah, kalau Klinos itu kan nggak tahu lagi ya, maaf ya. Kalau yang Klinos itu kalau sudah ada karbonnya jadi jadi makin berkurang karbonnya. Maaf, agak beda. Nantilah penulis cari contoh yang Klinos kayak gimana. Baru kalau yang asalnya mesinnya bersih, terus dibawa jalan, tetap bersih, dan kalau ada keraknya pun gampang dihilangkan. Nah yang ceritanya Mas Zain ini, Bro Zain ini beda. Jadi motornya sebelumnya sudah ada keraknya, pakai margarin overdosis, terus mesin dibongkar, ternyata keraknya ini bisa dihilangkan. Ya jadi bisa jadi pertimbangan untuk mereka yang ingin ruang bakar tetap bersih ya. Klinos membersihkan ruang bakar, tapi dia juga membuat membuat performa turun. Selain membuat performa turun, jelas meninggalkan cairan yang nggak bisa kebakar ya. Oh ya, kalau soal ini PRF turbo mestinya lebih parah. Soalnya PRF turbo itu lebih sulit dibakar daripada Klinos. Penulis sudah coba, udah lupa posting yang mana, tapi gitu. Nah, sementara margarin, penulis beberapa kali coba, itu terbukti bisa meningkatkan akselerasi motor dari catatan waktu 0-100 ketika sedang pakai oli yang nggak enak ya. Termasuk terakhir Bardahel lah, nulis pakai margarin, terbukti bisa meningkatkan performa lumayan. Ya wis lah, jadi kacau bahasannya. Ya wis, segitu saja ya. Silahkan coba margarin di bensin, nggak usah banyak-banyak, 3 ml per 6 liter, itu pun sudah termasuk overdosis. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Zen ini ngomong bahwa biasanya bongkar mesin hitam, ada kerak-kerak. Nah ini setelah pakai mesran dan minyak goreng jadi bersih. Jadi kuning-kuningnya pun seperti mulai menghilang gitu loh. Terus ketika lihat piston kaget juga. Ya tentu ruang bakar nggak ada margarinnya ya. Mungkin yang ya adalah efek sedikit dari mesrannya, dari minyak gorengnya. Sorry tadi ngomong keliru. Jadi dia pakai mesran dan minyak goreng untuk oli mesin, dan margarin
yang dicampurkan ke bensin. Margarinnya saat itu overdosis dia, pakai 1,5 sendok makan untuk 2,5 liter, overdosis banget. Tapi dengan kombinasi itu, yang ruang olinya yang klep valve itu disebut sama bersih dengan seringan yang punya Honda Beat Pop ya. Jadi yang punya Honda Beat Pop ini sharing hasil pemakaian olinya lupa, tapi campur minyak goreng juga, diperlihatkan mesin bersih ya, bersih banget. Terus padahal itu masih belum dicuci kalau katanya. Terus yang si Mas Zainnya ini sharingnya terutama di ruang bakarnya. Sayangnya nggak ada foto, tapi dari hasil mencoba itu, dari kombinasi mestran, minyak goreng, terus margarin, ternyata kerak karbonnya itu jadi mudah dihapus. Ini menarik ya, karena harusnya kan kalau ada pembakaran ada karbonnya. Nah ini malah karbonnya jadi lumer, jadi gampang dihilangkan. Nggak se ekstrim punyanya Klinos. Nah, kalau Klinos itu kan nggak tahu lagi ya, maaf ya. Kalau yang Klinos itu kalau sudah ada karbonnya jadi jadi makin berkurang karbonnya. Maaf, agak beda. Nantilah penulis cari contoh yang Klinos kayak gimana. Baru kalau yang asalnya mesinnya bersih, terus dibawa jalan tetap bersih, dan kalau ada keraknya pun gampang dihilangkan. Nah yang ceritanya Mas Zain ini, Bro Zain ini beda. Jadi motornya sebelumnya sudah ada keraknya, pakai margarin overdosis, terus mesin dibongkar, ternyata keraknya ini bisa dihilangkan. Ya jadi bisa jadi pertimbangan untuk mereka yang ingin ruang bakar tetap bersih ya. Klinos membersihkan ruang bakar, tapi dia juga membuat membuat performa turun. Selain membuat performa turun, jelas meninggalkan cairan yang nggak bisa kebakar ya. Oh ya, kalau soal ini PRF turbo mestinya lebih parah. Soalnya PRF turbo itu lebih sulit dibakar daripada Klinos. Penulis sudah coba, udah lupa posting yang mana, tapi gitu. Sementara margarin, penulis beberapa kali coba, itu terbukti bisa meningkatkan akselerasi motor dari catatan waktu 0-100 ketika sedang pakai oli yang nggak enak ya, termasuk terakhir Bardahel lah, nulis pakai margarin, terbukti bisa meningkatkan performa lumayan. Ya wis lah, jadi kacau bahasannya. Ya wis segitu saja ya, silahkan coba margarin di bensin, nggak usah banyak-banyak, 3 ml per 6 liter, itu pun sudah termasuk overdosis. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.